Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Anita dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 12010825021. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian serta jenis-jenis dari demokrasi. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Yunani, yakni demos yang berarti yang banyak atau secara spesifik bisa ditafsirkan rakyat banyak, dan kratos yang memiliki makna kekuasaan. Dari makna ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan oleh orang banyak, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bobbio memberikan rambu dalam memaknai demokrasi dengan indikator minimal yang harus ada di dalam demokrasi, yakni pertama, tanpa adanya perbedaan ras, agama, jenis kelamin, ekonomi. Semua berhak menyatakan pendapat dan memberikan suara. Kedua, satu orang satu suara. Ketiga, semua warga bebas untuk memilih dan dipilih. Keempat, asas mayoritas sebagai ukuran. Demokrasi universal. Demokrasi universal adalah istilah untuk mencari rangkuman prinsip-prinsip demokrasi yang berupa nilai sekaligus semua bentuk transformasinya. Universalitas ini dilawankan dengan partikulitas. Artinya, ketika demokrasi diberlakukan di lokalitas tertentu, ia tidak berarti khas menjadi lokal sepenuhnya, tetapi tetap menjaga prinsip demokrasi yang ada. Prinsip demokrasi universal tidak disepakati dan tidak diputuskan dalam aturan yang mengikat. Konsep ini dinamis dan selalu berkembang. Zulfikri Sulaiman mengelaborasi prinsip-prinsip demokrasi universal sebagai berikut. Pertama, prinsip liberatif. Tujuan dari prinsip liberatif adalah kebebasan manusia sebagai individu mandiri yang berhak melakukan apapun. Kedua, prinsip pembatasan kekuasaan. Di dalam hal ini, demokrasi berfungsi sebagai lembaga kontrol dan determinasi kekuasaan. Ketiga, adanya teknis pengelolaan kekuasaan. Filosofi representasi adalah yang dimaksudkan dalam prinsip ini. Aturan yang biasanya dipakai dalam demokrasi sistem representasi adalah kekuasaan suara terbanyak. Demokrasi universal memuat prinsip-prinsip tentang: pertama, kehidupan warga negara yang melindungi hak-hak kebebasan. Kedua, kesetaraan di depan hukum bagi semua warga negara. Ketiga, kepastian konstitusional yang mengatur wewenang negara dan warga negara. Keempat, jaminan dalam pengelolaan kekuasaan oleh pemerintah agar terbuka, adil, dan jujur. Kelima, toleransi dalam situasi keragaman. Keenam, kebebasan dalam kepercayaan dan beragama. Kedua, jenis-jenis demokrasi. Pertama, demokrasi langsung atau direct democracy. Budiarjo mendefinisikan demokrasi langsung dengan bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi ini pada awalnya di negara kota Yunani kuno, pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Kedua, demokrasi perwakilan atau representative democracy. Demokrasi perwakilan ini mulai tampak pada awal abad pertengahan 600 sampai 1400 Masehi di benua Eropa. Bukti konkretnya dengan adanya Magna Carta atau Piagam Besar pada tahun 1215 Masehi. Setelah abad pertengahan, demokrasi perwakilan ini mengalami proliterasi yang sedemikian rupa. Kemudian muncul suatu pemikiran bahwa manusia memiliki hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja yang memiliki kekuasaan. Menurut John Locke, hak politik mencakup atas hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas memiliki. Sedangkan Montesquieu menyusun suatu sistem yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak politik tersebut yang kemudian dikenal istilah trias politica. Ketiga, demokrasi konstitusional atau constitutional democracy. Demokrasi konstitusional ini sebagai kelanjutan dari demokrasi perwakilan, sebagai suatu pembatasan kekuasaan lewat konstitusi.
Kekuasaan negara yang terbagi ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur sedemikian rupa dalam rangka terjadinya sistem checks and balance. International Commission of Justice memberikan persyaratan dasar bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law, yakni 1. Perlindungan konstitusional, 2. Badan kehakiman yang independen, 3. Terdapatnya pemilihan umum yang bebas, 4. Adanya suatu kebebasan untuk menyatakan pendapat, 5. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan beroposisi, ke-6. Diterapkannya pendidikan kewarganegaraan. Keempat, demokrasi liberal atau liberal demokrasi. Akar pemikiran demokrasi liberal ini adalah pemikiran John Stuart Mill tentang 4 gagasan pokok yang dijadikan sandaran oleh kaum liberalis, yakni individualisme, universalisme, meliorisme, dan egalitarianisme. Individualisme menekankan pada dimensi individual manusia, bahkan secara ekstrem hak-hak individual mengalahkan sesuatu yang bersifat kolektif. Universalisme menekankan pada persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan budaya, agama, sejarah, dan lain-lain. Sedangkan meliorisme menekankan pada keberlanjutan yang tak pernah henti tentang suatu kemajuan atau progres, dan prinsip egalitarianisme yang menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Kelima, demokrasi deliberatif atau deliberatif demokrasi. Habermas mengklasifikasikan demokrasi ke dalam 3 model. Pertama, model liberal. Dalam model ini, terdapat jarak yang lebar antara negara di satu sisi dan warga negara sisi lain. Kedua, model republik yang menekankan adanya hubungan saling ketergantungan antara pemerintah dan warganya. Ketiga, model proseduralis menekankan pada aspek diskursus melalui institusionalisasi, prosedur, korespondensi, dan komunikasi. Melo dan Bayocchi mendefinisikan demokrasi deliberatif sebagai model yang mengembangkan versi demokrasi substantif berdasarkan justifikasi publik melalui proses musyawarah. Hardiman menambahkan, demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai peran aktif masyarakat yang membangun opini mereka secara publik, memberikan kontrol dan pengendalian arah pemerintahan secara tidak langsung dalam menata media hukum. Dalam hal ini, demokrasi deliberatif menghormati garis besar antara negara dan masyarakat.